Novel audio Pagoda Pancar 46. Kali ini dengan judul Secercah Harapan yang Kembali. Selamat menikmati kisah ini. Pedang Pemakaman Langit, aku membawanya. Kembali. Suara Xiao Nunu lemah tapi tegas. Ketika dia meletakkan pedang pemakaman langit ke tangan Ying Jinhuan, Xiao Nunu sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya, dan dia pingsan dengan lemah. Ying Jinhuan segera memegang lengan Xiao Nunu, lalu memeluk Xiao Nunu dengan erat. Pada saat ini, hati Ying Jinhuan sangat rumit. Dia membiarkan Xiao Nunu bersandar pada badannya dan merasakan pedang pemakaman langit di tangannya sangat berat. 9 tahun. Setelah 9 tahun penuh, pedang pemakaman langit akhirnya kembali. Air mata kristal jatuh dari sudut mata Ying Jinhuan, tapi senyuman bahagia muncul di wajahnya. Dia memeluk bahu Xiao Nunu dan berbisik di telinganya, "Terima kasih." Ying Jinhuan tidak dapat menggambarkan suasana hatinya saat ini dengan kata-kata, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa keinginan Ying Wuya terhadap ilmu pedang telah diturunkan. Xiao Nunu belum pernah melihat kemegahan Istana Nirwana, dan belum pernah menyaksikan keanggunan penguasa istana sebelumnya, namun ia telah benar-benar berintegrasi ke dalam Istana Nirwana. Dia merasakan wasiat yang diturunkan oleh Ying Wuya dari 7 peti Mahtei di aula utama, dan juga melihat dengan matanya sendiri tekad saudara-saudari untuk tetap berada di aula Nirwana. Sekarang, sebagai murid aula Nirvana, Xiao Nunu telah memenuhi keinginan lama semua kakak dan adiknya, serta keinginan terakhir dari ketua aula sebelumnya. Kali ke-8 dia menyembah gunung untuk merebut pedang, Xiao Nunu membunuh pedang Phoenix dan merebut pemakaman surgawi. Pada saat ini, dia secara pribadi mengembalikan martabat yang hilang dari Istana Nirvana ke tangan Ying Jinhuan. "Terima kasih." Ying Jinhuan menitikkan air mata dan tersenyum cerah. Ini adalah pertama kalinya dalam 9 tahun dia tersenyum. Penduduk Istana Nirvana menaruh harapan besar pada Xiao Nunu, dan Xiao Nunu tidak mengecewakan mereka. Klan Piao Miao. Alun-alun puncak utama yang lurus ke atas tangga penuh sesak. Orang-orang di 5 aula sedang menunggu. Khususnya bagi sekelompok orang di aula Nirwana, itu hanyalah sebuah siksaan yang sangat besar. Lou Qing, Lan Meng, Chang Qing, Guan Xiang dan yang lainnya sangat menantikannya. Mereka tidak bisa duduk atau berdiri, tetapi terus berjalan naik turun puncak utama. Selain murid masing-masing kuil, bahkan sekelompok tetua tingkat tinggi juga menunggu hasil kunjungan ke-8 ke gunung untuk merebut pedang ini. Meski gagal selama 7 tahun berturut-turut, popularitas soal ini tak pernah surut. Beberapa orang memiliki secercah harapan di Istana Nirwana. Tetapi lebih banyak orang yang bersikap menonton pertunjukan. Apakah ada yang benar-benar mengira Istana Nirvana benar-benar dapat mengambil kembali pedang pemakaman langit? Sebuah suara mengejek datang dari kerumunan. Apakah menurutmu itu mungkin? Adakah orang di Istana Nirvana yang bisa bersaing dengan Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang? Meskipun mereka adalah kekuatan yang bermusuhan, kita harus mengakui bahwa Feng Hanyu adalah seorang jenius yang langka di Wastelen Timur selama 100 tahun. Saya mendengar bahwa dia budidayanya setinggi alam markis tingkat 9. Melihat seluruh Wastelen Timur, hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Istana Nirwana ketakutan setengah Mahtei. Mendengarkan diskusi di lapangan, Lou Qing, Chang Qing dan yang lainnya merasa lebih cemas. Sejujurnya, meskipun masing-masing dari mereka telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, ketika sampai pada momen ini, hati mereka benar-benar menderita. Ini semua salahku. Seharusnya aku pergi ke klan pedang Tiangang terlebih dahulu. Lou Qing mengepalkan tangannya, merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia pergi langsung ke klan pedang Tiangang, dia bisa membeli 1 tahun lagi untuk Istana Nirvana. Chang Qing meletakkan tangannya di bahu Lou Qing, "Jangan pikirkan itu. Banyak hal bisa terjadi dalam setahun. Tahun depan, kekuatan lawan juga akan meningkat." Tapi, Lou Qing berhenti berbicara dan menghela nafas tanpa daya. Di platform tinggi di sisi timur alun-alun puncak utama, sekelompok tetua yang dipimpin oleh tetua ketiga, serta Mo Huayuan, Lin Ruyin, dan beberapa wakil kepala aula Tang Lei juga menunggu di sini. "Master klan pergi ke klan pedang Tiangang secara langsung, saya pikir itu harus tepat waktu," kata Lin Ruyin, wakil Master Istana Taihua. Wakil Istana Yuanlong, Mo Huayuan, memiliki raut muka serius di wajahnya. Dia berkata dengan nada serius, "Jika Istana Nirvana dibubarkan, tidak akan ada banyak hal.
Jika klan tersebut tidak menghargai suci miliknya, garis keturunan badan, itu tidak akan mengganggu pemimpin klan. Pergi ke klan Pedang Tiangang secara langsung. Tidak ada yang membantah keluhan Mo Huayuan. Sebelum dimulainya klan Pedang Pemuja Gunung, klan tersebut telah mencoba membubarkan Aula Nirvana 2 kali berturut-turut. Namun, grup Aula Nirvana terlalu gigih, sehingga mereka hanya diizinkan pergi ke klan pedang untuk yang ke-8 pedang klan Pedang Pemuja Gunung. Namun, menghadapi Feng Hanyu yang kuat, semua orang benar-benar tidak berani menaruh harapan apapun di Istana Nirvana. Peti Mahtei baru akan ditambahkan ke Aula Nirvana. Di sisi barat alun-alun, beberapa pemuda dan pemudi berdiri bersama. Orang yang berbicara adalah seorang pria berkulit hitam. Dia memiliki penampilan netral dan ciri-ciri yang agak feminin. Namanya adalah Li Ren, dan dia adalah salah satu murid sejati dari klan Piao Miao. Sepertinya ini bukan topik yang layak untuk didiskusikan, jawab orang lain. Kamu tidak harus terlalu absolut dalam segala hal. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang, dan murid sejati lainnya datang. Dia menggoyangkan kipas lipat yang indah di tangannya, dan alisnya memancarkan keanggunan dan keagungan Tao dan Wu Lue Xuan kembali ke Li. Hah! Li Ren memandang Xuan Guili dan mencibir, apa maksudmu? Menurutmu Istana Nirvana memenangkan pedang pemakaman Huitian? Li Ren menolak. Apa maksudmu dengan tidak berbicara? Terserah, kata Xuan Guili. Apa yang kamu bicarakan tentang pertaruhan? Li Ren menatap langsung ke pihak lain. Xuan Guili berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo kita bermain kecil, 100.000 batu roh, oke. Apakah 100.000 batu roh masih disebut kecil? Tentu saja, yang dipedulikan semua orang bukanlah ini, tapi taruhan sebenarnya Xuan Guili. Lagi pula, gelarnya adalah Wen Tao Wu Lue. Bagaimana perilakunya saat ini bisa begitu jenaka? Li Ren tersenyum, kalau begitu terserah kamu. Saya berani bertaruh 100.000 batu spiritual. Dia berhenti dan melanjutkan, kamu pasti akan kalah dalam ronde ini. Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sejauh saya ketahuilah, kekuatan sebenarnya Feng Hanyu adalah, bukan alam markis tingkat ke-8 atau ke-9, tapi alam raja. Begitu Li Ren mengatakan ini, terjadi keributan di puncak utama. Alam kerajaan, asli atau palsu? Li Ren menjawab dengan tegas, jangan lupa bahwa Feng Hanyu memiliki Raja Pedang. Jika dia tidak sebaik raja, beraninya dia menyebut dirinya Raja Pedang. Keributan di puncak utama. Ketika Lo King, Chang King dan yang lainnya mendengar kata-kata Li Ren, mereka merasa seperti langsung jatuh ke dalam gua es. Wajah orang-orang di Aula Nirvana mau tidak mau menjadi pucat. Tiba-tiba, tepat ketika puncak utama sedang berisik dan kekacauan muncul di lapangan, semburan udara dan debu berwarna kabut tiba-tiba menerpa dari arah tangga. Aura dingin dan luar biasa mengalir ke tengah alun-alun seperti amelambai. Semua orang tercengang. Pikiran para pejabat senior klan Piao Miao juga tergerak. Saya melihat debu di tanah bergerak, angin dan awan melonjak di atas, dan di bawah tatapan terkejut semua orang, sosok yang sombong dan mendominasi perlahan masuk. Ketika mereka melihat orang itu datang, hati semua orang tiba-tiba menegang. Anggota klan senior, murid dalam, murid sejati, dan kelompok Aula Nirvana semuanya membuka mata lebar-lebar. Pengunjungnya tidak lain adalah Nirvana Hall. Xiao Nunu. Dan di belakangnya, ada sosok ramping dan cantik lainnya, yang merupakan penjabat Master Istana Nirvana, Ying Jinhuan. Apakah ini? Li Ren tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin? Kedua orang ini kembali. Bukankah mereka sama sekali pergi ke klan Pedang Tiangang? Kanan. Pasti tidak akan pergi. Kalau tidak, dia pasti akan mati di tangan Feng Hanyu. Li Ren hendak berbicara dan meraung bahwa semua orang telah tertipu. Tapi pada saat ini, energi liar dan mendominasi dilepaskan bersamaan dengan sisa permusuhan. Di satu sisi badan Xiao Nunu, pedang panjang yang dibungkus kain putih terbang keluar. Hus! Itu berputar sekitar 7 atau 8 kali, dan kemudian mendarat dengan keras di tengah alun-alun. Bang! Ujung pedangnya jatuh ke tanah, dan energi pedang yang kuat mengejutkan segala arah. Kain putih yang membungkus pedang itu juga hancur. Dalam sekejap, pedang terkenal yang megah dan cemerlang muncul di depan semua orang. Permainan memuja gunung untuk merebut pedang selesai.
Xiao Nunu mengangkat matanya, menunjukkan sikap dinginnya dan bahkan lebih banyak cemoohan. Xiao Nunu dari Aula Nirvana, hari ini aku akan membawa pedang pemakaman surgawi. Kembali ke klan. Xiao Nunu dari Istana Nirvana, hari ini aku akan membawa pedang pemakaman langit, kembali ke klan. Bang! Pedang itu jatuh ke tanah dan meleduk dengan kekuatan besar berkeping-keping, dan tanah di tengah alun-alun juga retak. Celah seperti laba-laba. Pada saat ini, alun-alun tangga klan Piao Miao menjadi sunyi senyap. Namun setelah keheningan yang mematikan, terjadilah sensasi yang sangat besar seperti badai yang dahsyat. Pedang pemakaman langit. Sepertinya begitu. Hati setiap orang meningkat seperti tsunami. Raut muka Lou Qing, Lan Meng, Chang Qing dan anggota grup Nirvana Hall lainnya berubah dari kaget, takjub, tidak mengerti, dan akhirnya berkembang menjadi ekstasi yang luar biasa. Pedang pemakaman langit, itu pedang pemakaman langit. Sekelompok orang dari Istana Nirvana bergegas menuju pedang pemakaman langit, dan kemudian berhenti sekitar 1 meter jauhnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pedang itu. Badan utama pedang itu sebesar laut. Berwarna biru dengan bilah pedang bermata perak di kedua sisinya. Dengan keanggunan dan struktur seperti itu, jika itu bukan pedang pemakaman langit nomor 1 di klan Piao Miao, apakah itu? Hahaha. Lou Qing menengadah ke langit dan tertawa, tersenyum, dan 2 baris air mata panas mengalir. Kemudian, Lou Qing memelototi 4 orang lainnya di alun-alun. Pedang pemakaman langit telah dikembalikan. Mulai sekarang, siapa di antara kalian yang masih bisa menuduh kami sebagai Istana Nirvana? Siapa di antara kalian yang masih memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa kami adalah aib bagi klan Piao Miao? Seperti guntur, memekakkan telinga. Hati orang-orang di 4 aula tidak bisa menahan gemetar. Lou Qing tampak sedikit geblek saat ini, bercampur dengan kesedihan dan kemarahan, bercampur dengan ekstasi. Dia telah lama menunggu hari ini. Menunggu 8 tahun. Emosi Lan Meng sangat rumit, dia menangis kegirangan, dan emosi batinnya benar-benar meleduk saat ini. Lu Zhu, pernahkah kamu melihatnya? Lan Meng menatap ke langit, membiarkan air mata terus mengalir di pupilnya. Saudara Lu Zhu, apakah kalian semua melihatnya? Pedang pemakaman langit telah kembali, dan telah dipulihkan ke Istana Nirvana kami. Murid, ambil kembali. Kata-kata Lan Meng juga membuat Chang Qing, Guan Xiang dan seluruh murid Aula Nirvana merasakan kesedihan yang sangat besar. Pedang pemakaman langit bukan sekedar pedang yang diambil, tapi rasa malu yang diderita Istana Nirwana, dan martabat yang diinjak-injak oleh klan pedang Tiangang. Karena hilangnya pedang pemakaman langit, mereka mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Tekanan dalam 9 tahun terakhir. Ketidakberdayaan yang mereka rasakan sulit diukur. 9 tahun akumulasi depresi, 9 tahun akumulasi kesedihan dan kemarahan, 9 tahun akumulasi ketidakberdayaan. Semuanya meleduk pada saat ini. Saudara muda Xiao, mata Lou Qing memerah. Dia melihat di mana Xiao Nunu berada, lalu mengangkat jubahnya dan berlutut. Terimalah penghormatanmu dari kakak senior. Sedang menunggu. Semua murid Aula Nirvana menoleh ke Xiao Nunu. Adik laki-laki Xiao, mohon tunduk pada kakak laki-laki senior. Adik laki-laki Xiao, mohon tunduk pada kakak perempuan senior. Busur ini, jangan menyesal. Xiao Nunu melangkah maju untuk mendukung Lou Qing. Kakak senior. Mata Lou Qing tegas saat dia berkata, adik laki-laki, kamulah yang menyelamatkan Istana Nirvana. Kamulah yang memenuhi keinginan terakhir Tuan Istana. Istana dan kakak laki-laki Lu Zhu. Andalah yang membiarkan kegigihan kami selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Kegigihan kami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Kembalinya pedang pemakaman langit bukan hanya karena kemampuan Xiao Nunu, tetapi juga kegigihan dan upaya seluruh Istana Nirvana. Tanpa kerja keras mereka, Istana Nirwana tidak akan ada lagi, Istana Nirwana akan kosong, dan Istana Nirwana akan menjadi masa lalu. Melihat mata lapuk di depannya, Xiao Nunu merasa tulus lega, meskipun tidak ada saya telah melihat kemegahan Istana Nirwana, dan saya belum pernah menyaksikan keanggunan tiada taraf dari guru Istana Ying Wuya, tetapi semua yang telah saya lakukan untuk Istana Nirwana tidak sia-sia. Ying Jinhuan berdiri di belakang Xiao Nunu, melihat pemandangan di depannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terdiam saat ini, tapi itu bernilai ribuan kata. Saat ini, semua orang di 4 aula terdiam.
Mu Yuer dari Istana Taihua dan Luoning dari Istana Guiksu juga memiliki mata agak merah. Bahkan Yuan Lixue, orang nomor satu di klan dalam, bergumam dengan suara yang rumit, "Selamat kepada Istana Nirvana karena telah membawa kembali pedang pemakaman langit. Saya telah mengalami terlalu banyak tatapan dingin. Ia telah menahan terlalu banyak angin, embun beku, salju, dan hujan. Namun hari ini, mereka selamat." Para pemimpin senior klan Piao Miao juga terdiam lama saat ini. Tetua ketiga memegang tongkat kerajaan dan diam-diam melihat pemandangan di depannya. Mo Huayuan berhenti mengeluh. Dia menghela napas lega, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata sambil tertawa mencela diri sendiri, "Saya melakukan kesalahan. Kali ini, saya mengakui itu adalah kesalahan saya." Hahaha. Penatua Siu tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Mo Huayuan, Lin Ruyin, Tang Lai dan yang lainnya dan berkata, "Saya hanya ingin melihat Anda ditampar wajahnya." Hahaha, orang yang saya suka sebenarnya tidak ada di sana. Salah? Hahaha, Ying Wuya. Kamu dapat beristirahat dengan tenang. Kamu telah menghasilkan seorang pemuda yang luar biasa di Aula Nirvana. Hahaha. Meskipun Penatua Siu tersenyum, ada sedikit air mata di mata lamanya. Ternyata ahli ilmu pedang Ying Wuya tidak pernah hilang. Murid-muridnya mewarisi semangatnya dan menjadi cahaya pedangnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tiba-tiba, suara keras datang dari alun-alun. Itu adalah Liren, murid sejati dari 100.000 batu spiritual, yang baru saja dipertaruhkan oleh Xuan Guili. Dia menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata, tidak mungkin dia bisa memenangkan Feng Hanyu. Feng Hanyu berada di level raja. Dengan budidayanya, dia jelas bukan tandingan Feng Hanyu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di alun-alun tidak bisa menahan keraguan. Benar, Feng Hanyu tidak hanya berada di alam raja, tetapi juga di badan suci Phoenix Perang. Ilmu pedangnya tak terduga. Aku tidak pernah mengira dia akan kalah. Mungkinkah pemakaman pedang hari itu palsu? Apakah kamu bercanda? Jika itu adalah pedang pemakaman langit palsu, itu akan diungkap oleh klan pedang Tiangang besok. Saya lebih suka orang yang dikirim oleh klan pedang bukanlah Feng Hanyu, Phoenix dalam pedang. Mendengarkan sorakan penonton, Liren menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Jawab pertanyaanku, apakah ini benar-benar pedang pemakaman langit? Xiao Nunu tampak tenang, apakah itu pedang pemakaman langit? Mengapa kamu tidak mencari seseorang untuk memeriksanya? Semua orang di sekitar mengangguk. Ada begitu banyak pejabat tingkat tinggi dari klan Piao Miao di sini. Saya tidak tahu pedang pemakaman langit, mungkinkah bahkan tetua ketiga, apakah kamu tidak mengenal Mo Huayuan, Penatua Siu dan yang lainnya? Liren mencibir lagi, aku yakin ini adalah pedang pemakaman langit yang asli. Kalau begitu izinkan aku bertanya lagi, siapakah orang dari klan pedang Tiangang yang bertarung? Sebelum Xiao Nunu bisa menjawab, suara gemuruh meleduk di puncak utama. Itu Feng Hanyu. Terdengar suara guntur, angin kencang bertiup, dan dalam sekejap, dua berkas cahaya jatuh dari langit. Bang! Kemudian, dua aura kuat memicu suasana yang megah di alun-alun. Kedua orang ini tidak lain adalah Guiksu, kepala aula utama, dan Zhou Mian, kepala aula utama Istana Yuanlong. Wow! Udara melonjak, dan jubahnya berkibar. Kemunculan kedua empu istana membuat suasana di lapangan semakin seru. Yan Kexian berkata dengan suara bersemangat, saya dapat membuktikan bahwa pedang pemakaman langit itu nyata, dan saya juga dapat membuktikan bahwa orang yang berperang melawan klan pedang Tiangang adalah Feng Hanyu, tuan muda dari klan pedang. Begitu dia mengatakan ini, tidak ada keraguan lagi di antara penonton. Api Liren masih belum bisa menerimanya. Dia terus bertanya, Feng Hanyu benar-benar kalah? Tidak, jawab Yan Ke lebih dulu. Mata Liren tiba-tiba berbinar, dan dia tahu segalanya tidak sesederhana itu. Segera, Yan Ke berkata dengan suara menggelegar, Feng Hanyu tidak kalah. Tapi Mah Tei, Feng Hanyu tidak dikalahkan, tapi Mah Tei. Kata-kata Yan Kexian seperti sambaran petir, meleduk di benak semua orang. Dalam sekejap, semua orang di aula di alun-alun puncak utama membuka mata lebar-lebar, dan pupil mereka seperti gempa bumi. Apa? Raut muka murid sejati Liren semakin berubah. Dia tanpa sadar mundur dua langkah dan menatap Yan Kexian dengan tidak percaya, lalu ke Xiao Nunu.
Saat ini, Xiao Nunu masih memiliki bekas amarah pasca perang di badannya. Wajah Xiao Nunu juga terlihat sangat pucat, dan bibirnya tidak berwarna. Dia jelas terluka parah, tapi mata pihak lain tajam dan menakutkan. Li Ren benar-benar tidak percaya. Dia tetap skeptis. Siapa yang membunuh Feng Hanyu? Li Ren bertanya dengan hati-hati. Yan Ke mencibir terlebih dahulu, memandang Xiao Nunu, lalu berkata, siapapun yang mengambil kembali pedang pemakaman langit akan membunuh Feng Hanyu. Kalimat ini setara dengan mengucapkan langsung nama leluhur, Xiao Nunu. Dalam sekejap, alun-alun puncak utama mendidih sepenuhnya. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan mata penuh keterkejutan. Bunyi pedang Phoenix dan rebut pemakaman surgawi. Murid baru dari Nirvana Hall ini membawa lebih banyak kejutan daripada sebelumnya. Bahkan Lo King, Chang Qing, Guan Xiang dan lainnya terkejut. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar membunuh Feng Hanyu? Suara Lo King bergetar. Anda tahu, itu terjadi di klan pedang Tiangang. Pemimpin klan pedang, Feng Jinxiu, hadir. Xiao Nunu menginjakan kaki di klan pedang sendirian, dan dia mengalami tekanan yang tak terbayangkan hanya dari momentumnya. Lawannya mampu mengalahkan Feng Hanyu dan mendapatkan kembali pedang pemakaman langit, yang melampaui kesulitan yang tak terukur. Tanpa diduga, dia juga bisa membunuh makhluk yang dikenal sebagai Phoenix dalam pedang. Betapa mendominasinya ini. Seberapa arogannya. Mata Xiao Nunu tegas. Dia menatap kakak dan adik di depannya dan dengan sungguh-sungguh menjawab, hanya karena ada 7 peti mah Tei yang belum terkubur di Aula Nirvana, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Setelah mendengar ini, semua orang di Aula Nirvana mengepalkan tangan mereka. Mereka merasa darah mereka mendidih. Ketujuh kakak beradik itu masih hidup. Selama 7 tahun berturut-turut, martabat mereka telah diinjak-injak oleh Feng Hanyu. Sekarang, Xiao Nunu tidak hanya membawa kembali pedang pemakaman langit, tapi juga menyelesaikan balas dendam untuk mereka. Saat ini, wajah Li Ren menjadi pucat. Semua orang yang ragu-ragu yang berbicara mewakilinya menjadi bisu. Jangan lupakan 100.000 batu rohku. Xuan Guili melambaikan kipas lipatnya dan berjalan ke sisi Li Ren sambil tersenyum. Wajah Li Ren menjadi semakin jelek. Melihat senyum santai Xuan Guili, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kamu sudah tahu. Xuan Guili terkekeh, meninggalkan Li Ren dengan tatapan tak terduga, lalu berjalan menuju Xiao Nunu. Mu Yuer, Luo Ning dan lainnya juga berkumpul dari arah yang berbeda. Biarkan aku menyentuh pedang pemakaman langit ini. Aku telah datang ke klan Piao Miao begitu lama dan aku belum pernah melihat pedang terkenal ini dengan mataku sendiri. Kata Mu Yuer dengan penuh harap. Xiao Nunu, jangan terlalu tampan. Aku yakin setidaknya setengah dari kakak perempuan klan ingin menikahimu, hahaha. Mu Yuer tersenyum dan berkata, termasuk kamu, kan? Kakak, kakak, aku ingin wajah. Jika kamu sudah melihatnya, jangan bilang padaku. Penatua ketiga, Penatua Xiu, Mo Huayuan, Lin Ruyin dan pejabat tingkat tinggi lainnya dari klan tersebut juga datang ke sisi dua penguasa istana Yan Kexian dan Zhou Mian. Di mana ketua klan? Tanya tetua ketiga. Dia kembali ke aula utama dulu. Kata Yan Ke lebih dulu. Tetua ketiga sedikit mengernyit dan bertanya dengan cemas, apakah pemimpin klan terluka? Yan Kexian mengangguk sedikit, pemimpin klan dan Feng Jinxiu bertarung beberapa gerakan, dan kedua belah pihak terluka. Penatua Xiu bertanya, masalahnya seharusnya tidak besar. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa hari berkultivasi. Yan Ke melirik Zhou Mian terlebih dahulu dan berkata, Dianzu Zhou juga terluka. Terluka lebih parah, kata Zhou Mian. Dia mendengus pelan, sepertinya tidak puas dengan kata-kata Yan Kexian. Yan Ke tersenyum lebih dulu, tidak ada yang perlu dipermalukan. Senang rasanya bisa mengungsi sepenuhnya. Lagi pula, kali ini kami pergi ke base camp Jianzong. Dia hanya terluka, jadi dia mengambil keuntungan besar. Tentu saja, ini juga merupakan situasi yang tidak dipersiapkan oleh klan pedang Tiangang. Jika klan pedang mengetahui sebelumnya bahwa pemimpin klan Han Changqing akan muncul, dia akan membuat pengaturan terlebih dahulu, bahkan jika Han Changqing pergi ke sana secara langsung, dia mungkin tidak dapat kembali. Lagi pula,
Ini tidak bisa disalahkan pada klan pedang, siapa sangka Xiao Nunu akan memilih hari ketika Xiao Yuwei menjadi murid untuk pergi ke gunung untuk merebut pedang. Tidak ada yang mengira Xiao Nunu akan menang. Serangkaian perubahan tak terduga inilah yang membuat klan pedang Tiangang lengah. Dua Master Aula, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan saat ini? Penatua Xiu bertanya pada Yan Kexian dan Zhou Mian sambil tersenyum. Keduanya saling memandang, dan Yan Ke tersenyum terlebih dahulu dan berkata, kali ini, saya yakin. Hahaha, Penatua Xiu tertawa. Zhou Mian juga menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ke arah Xiao Nunu sambil berpikir, lalu berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa Istana Nirvana masih penuh energi. Sungguh mengejutkan bahwa dia dapat mengambil kembali pedang pemakaman langit kali ini. Tidak ada gunanya jika Anda tidak menerimanya. Yan Kexian, Zhou Mian, sebagai Master Aula kedua dari 5, kemurahan hati mereka juga tercermin pada saat ini. Meskipun mereka memiliki banyak keberatan terhadap Xiao Nunu sebelumnya, dengan kembalinya pedang pemakaman langit dan perubahan haluan Istana Nirvana yang putus asa, prasangka di hati mereka telah hilang. Mereka berdua juga dapat memahami bahwa tetua ketiga akan mencopot Zhao Wuji, wakil penguasa Istana Juexian, dari posisinya di panggung hidup dan mati untuk Xiao Nunu. Sekarang tampaknya Xiao Nunu memang layak untuk diperhatikan oleh klan Piao Miao. Di malam hari, lembah pedang patah. Pedang besi besar menembus puncak-puncak raksasa. Ini adalah negeri orang berdosa. Sejak 9 tahun lalu, tempat ini diselimuti awan gelap sepanjang tahun. Saat ini, langit yang suram jarang menjadi cerah, dan burung serta binatang buas yang melayang di atas lembah pedang patah telah lama menyebar. Wow! Embusan angin dingin bertiup di tanah, dan debu serta dedaunan yang berguguran di tanah berputar-putar. Ying Jinhuan mengenakan gaun hitam panjang yang ketat dan memiliki hiasan putih di bagian lengan dan leher. Rambut panjangnya yang halus ditarik ke belakang dan dijepit dengan jepit rambut sederhana. Saat ini, Ying Jinhuan sedang memakai riasan elegan dan khusyuk. Dia memegang pedang pemakaman langit di kedua tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gua di lembah pedang patah. Setiap langkah yang diambilnya mulus, setiap langkah yang diambilnya berat. Di belakang Ying Jinhuan ada sekelompok murid dari Aula Nirvana. Xiao Nunu, Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng, Guan Xiang, dan Yan Ying. Raut muka semua orang serius. Ying Jinhuan keluar dari gua. Dia memegang pedang pemakaman langit di depannya dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Ayah, pedang pemakaman langit telah direbut kembali. Hari ini, putriku dan semua saudara laki-laki dan perempuan ada di sini untuk menyambutmu ketika kamu meninggalkan lembah pedang patah. Aula Nirwana, kembali gunung. Pemandangannya indah dan pegunungan serta sungainya spektakuler. 8 makam baru ditata di belakang gunung. 8 makam baru ini tidak lain adalah istana Master Ying Wuya dan 7 muridnya. 9 tahun penuh, tuling belulang Master Istana Ying Wuya akhirnya meninggalkan lembah pedang patah. Ketujuh muridnya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang dan dikuburkan. Ying Jinhuan berdiri di depan. Di belakang mereka adalah murid-murid Aula Nirwana. Dalam 9 tahun, hanya ini yang tersisa di Aula Nirwana. Saudara-saudara, aku telah membuatmu menunggu lama sekali. Mata Lou Qing masih merah, dan sampai sekarang, hatinya belum tenang. Begitu juga orang lain. Lan Meng melihat ke salah satu batu nisan dengan tulisan, Lu Zu, terukir di atasnya, dan dia tersenyum bahagia. Keinginan Lu Zu yang telah lama diidam-idamkan menjadi kenyataan. Kekhawatiran terbesar di hatinya juga telah hilang. Lu Zu, kamu telah menunggu hari ini, semua orang telah menunggu hari ini. Hati semua orang terasa berat, tetapi pada saat yang sama mereka santai. Namun, 9 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, yang pasti akan membuat orang merasa emosional. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan semua orang. Pada saat ini, Ying Jinhuan berbalik dan menghadap semua orang. Semua orang sedikit terkejut. Dia berkata, suatu negara tidak bisa tanpa raja selama sehari, dan sebuah keluarga tidak bisa tanpa tuan selama sehari. Posisi penguasa Istana Nirwana telah kosong selama 9 tahun. Hari ini saya ingin meneruskan secara resmi posisi penguasa istana di depan makam ayahku dan 7 kakak laki-laki dan perempuanku. Berikan pada Xiao Nunu. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu terkejut.
Ying Jinhuan membalik tangannya, mengeluarkan pedang pemakaman langit, memegangnya rata dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Tidak perlu, kan? Xiao Nunu terkejut. Aku masih relatif junior, jadi bukan giliranku untuk mengambil posisi ini. Saudara muda Xiao, tidak ada orang yang lebih cocok darimu, kata Lou Qing. Chang Qing juga menggema, meskipun pedang pemakaman langit telah direbut kembali, istana Nirvana telah hancur. Jika kita ingin mengembalikan istana Nirvana ke kejayaan aslinya, jalan kita masih panjang. Kepale, bertindaklah sebagai pemimpin istana, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ying Jinhuanze. Dia berkata, kamu adalah orang yang mendapatkan kembali pedang pemakaman langit, dan kamu memiliki penghargaan terbesar. Jika kamu ingin meyakinkan publik, kamu adalah satu-satunya kandidat. Meskipun posisi kepala istana perlu disetujui oleh pemimpin klan dan tetua, jika orang itu adalah kamu, saya pikir mereka semua akan setuju. Xiao Nunu sedikit malu. Di istana Nirvana saat ini, dia memang yang terkuat. Tapi dari segi kualifikasi, dia paling rendah. Mengesampingkan apakah pemimpin klan dan kelompok tetua bisa lolos, Xiao Nunu sendiri merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, orang-orang di sini semuanya adalah kakak dan adik senior. Xiao Nunu selalu dijaga oleh mereka. Terlebih lagi, Xiao Nunu telah fokus pada budidaya tahun ini. Begitu dia menjadi penguasa istana, dia harus menangani sendiri semua urusan istana Nirvana. Ini bukan yang diinginkan Xiao Nunu. Mungkin melihat apa yang dipikirkan Xiao Nunu, Lou Qing melangkah maju dan berkata, adik laki-laki, apa pendapatmu tentang ini? Aku akan memberimu posisi kepala istana. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di istana. Selama kamu tidak mau mengurus apapun, aku serahkan padamu. Terserah kita. Benar. Chang Qing juga setuju, kamu menjabat sebagai kepala istana, dan saudari muda Ying adalah wakil kepala istana. Kamu tidak perlu mengurus urusan di istana. Kecuali jika itu masalah besar yang bisa kami lakukan. Saya tidak memutuskan, kami akan mendiskusikannya dengan Anda. Begini, bagaimana? Xiao Nunu pusing. Guan Xiang menindaklanjutinya dan berkata, adik laki-laki, dalam waktu dekat sudah waktunya bagi klan Piao Miao untuk merekrut anggota baru. Pada saat itu, klan tersebut pasti akan memiliki banyak anggota baru. Jika istana Nirwana kita tidak melakukannya, bahkan memiliki seorang penguasa istana, siapa yang bersedia datang kepada kita? Di sini, Guan ingin mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah waktu yang tepat bagi pendatang baru di klan Piao Miao untuk memulai. Jika istana Nirvana ingin bangkit kembali, darah segar sangat diperlukan. Kebutuhan aula sama dengan 4 aula lainnya, perlu sistem yang lengkap. Dan hanya dengan kehadiran penguasa istana kita dapat memperoleh lebih banyak sumber daya budidaya dari klan tersebut. Tapi aku baru saja menjadi murid sejati, jadi rasanya tidak pantas untuk berubah begitu cepat. Xiao Nunu mengungkapkan pikirannya. Tidak masalah, tidak ada konflik antara identitas ganda murid sejati dan Master Aula Nirvana. Kata Lou Qing. Tidak ada konflik. Kepala Xiao Nunu dipenuhi dengan pertanyaan. Lou Qing menjelaskan, kamu hanya perlu menjelaskan situasinya kepada ketua klan dan tetua. Kamu bisa menjadi penguasa istana sekaligus murid sejati. Bagimu, penguasa istana Nirwana setara dengan posisi klan. Kamu dapat terus fokus pada latihanmu. Di atas, bagaimanapun juga, calon pemimpin klan berikutnya dipilih dari antara murid sejati. Xiao Nunu tidak dapat membantah. Dia kembali menatap Ying Jinhuan, yang mengangguk padanya, jika Anda setuju, saya akan melamar tetua ketiga hari ini. Setelah disetujui, klan akan mengirimkan tetua tambahan untuk membantu perekrutan orang baru di Aula Nirvana. Apa yang akan terjadi jika aku bukan penguasa istana ini? Xiao Nunu bertanya. Jika tidak dilakukan dengan benar, posisi ketua istana akan tetap kosong, atau ketua klan akan menunjuk tokoh tingkat tinggi untuk mengambil alih istana Nirwana. Adapun siapa yang akan dikirim, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Jawab Ying Jinhuan. Jelas, tidak satu pun dari kedua situasi ini yang diharapkan semua orang. Dalam 9 tahun ini, istana Nirwana telah hilang di hampir setiap tahap. Meski klan tersebut telah banyak memberikan bantuan dan memberikan banyak dukungan, namun masih saja semakin tidak dipahami oleh orang lain.
Semua orang berharap Istana Nirwana dapat kembali ke masa kejayaan semula di bawah kepemimpinan pribadinya. Xiao Nunu menghela nafas lega, dan berkata dengan serius kepada Jin Huan, "Jika memungkinkan, untuk sementara aku akan mengambil alih posisi penguasa istana, dan kemudian aku akan menyerahkan posisiku setelah orang yang ditunjuk oleh klan itu datang." Tentu saja, orang yang ditunjuk oleh klan dapat memuaskan semua orang. Oke. Ying Jin Huan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu dia mengambil pedang pemakaman langit dari tangan Ying Jin Huan. Mengambil pedang panjang ke tangannya, pedang itu mengeluarkan erangan pelan yang keras. Saat ini, semua orang sepertinya benar-benar merasakan kelengkapan Istana Nirwana. Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng dan lainnya tentu saja bahagia. Lou Qing berkata, "Saudari muda Ying, tanpa basa-basi lagi, pergilah dan melamar tetua ketiga untuk pengangkatan internal kepala istana hari ini. Kemudian mintalah beberapa perbekalan dari klan, dan kita hampir akan mulai mempersiapkan perekrutan anggota baru." Ying Jin Huan mengangguk. Mata orang lain juga menunjukkan cahaya harapan. Kembalinya pedang pemakaman langit adalah kepercayaan diri mereka, dan memegang pedang Xiao Nunu adalah keberanian mereka. Diremajakan. Puncak tanpa nama. Wilayah pribadi Xiao Nunu. Di sebuah pavilion yang dibangun di atas platform yang jaraknya puluhan meter, Xiao Nunu melihat pedang pemakaman langit di tangannya dan berpikir keras. Segala sesuatu yang terjadi tahun ini terasa seperti mimpi. Kehancuran keluarga Xiao, kekalahan Feng Hanyu, hanya dalam 1 tahun, dari saat dia memasuki klan Piao Miao hingga duduk di sini hari ini, ada terlalu banyak hal. Xiao Nunu sebenarnya tidak ingin memulai dari klan Ying Miao. Jin Huan mengambil pedang pemakaman langit di tangannya, tapi akhirnya dia mengambilnya. Meskipun dia hanya seorang penguasa istana dalam nama dan tidak perlu mengurus apapun, Xiao Nunu juga memahami bahwa dia harus memiliki kekuatan mutlak agar layak mendapatkan posisi ini. Masih ada kesenjangan besar dalam budidaya antara dirinya dan 4 penguasa istana-istana Juexian, Istana Guixu, Istana Yuanlong, dan Istana Taihua. Bahkan 4 wakil penguasa istana, semuanya memiliki tingkat budidaya alam raja. Jika dibandingkan seperti ini, tekanannya akan langsung naik. Kita masih perlu meningkatkan kekuatan kita, pikir Xiao Nunu, dan pedang pemakaman langit berubah menjadi cahaya biru dan menghilang dari telapak tangannya. Lalu, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya. Hoa, hoa, hoa. 3 benda muncul di atas meja batu di depannya satu demi satu. Yang pertama adalah kotak kayu dengan tampilan biasa. Kotak kayu tersebut tidak memiliki pola dekoratif apapun, tetapi ada segel di atasnya. Benda ini adalah piala yang didapat setelah membunuh monster tua Seluo di Jiuyao Burning Flame Valley. Xiao Nunu mencoba membuka segel di atas 2 kali, namun keduanya berakhir dengan kegagalan. Sampai roh menara pagoda emas pancer tertidur, pihak lain tidak memberitahu Xiao Nunu apa yang ada di dalamnya. Terakhir kali di kota pohon suci, saya hanya memiliki alam psikis. Sekarang saya telah mencapai alam feodal tingkat kelima. Saya tidak tahu apakah saya bisa membuka segelnya. Secercah cahaya melintas di mata Xiao Nunu, dan dia segera mulai mencoba membuka segelnya. Namun pada akhirnya berakhir dengan kegagalan lagi. Ini sangat memalukan. Kelihatannya seperti kotak kayu biasa, tapi segelnya kuat sekali. Apakah aku harus menunggu sampai aku mencapai level raja untuk menerobos? Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Ini sudah ketiga kalinya. Sejujurnya, Xiao Nunu ingin sekali menyerang dengan pisau. Lupakan saja, tunggu saja. Xiao Nunu meletakkan kotak kayu itu dan mengalihkan perhatiannya ke benda kedua. Ini adalah segel batu persegi. Benda ini jatuh dari badan lawan setelah membunuh Raja Hantu di lembah neraka malam. Segel batu persegi ditutupi dengan pola yang aneh dan rumit. Ada juga pola wajah hantu jahat di tepinya, dan ada patung naga jahat di atas segel batu. Segel batu persegi sangat berat dan memiliki bobot yang besar. Xiao Nunu melihatnya sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya, jadi dia segera meletakkannya. Item ketiga adalah Slip Giok. Slip Giok ini juga jatuh dari badan Raja Hantu. Panjangnya sekitar 30 cm. Slip giok ini terdiri dari lusinan potongan batu giok yang panjang. Xiao Nunu mencoba membuka slip giok, tapi ternyata jauh lebih mudah dari yang diharapkan. Slip giok itu perlahan terbuka,
dan semburan kabut merah melayang dari dalam. Kemudian, garis-garis kata-kata gelap muncul di slip giok. Detik berikutnya, pupil Xiao Nunu menyusut sedikit, dan dia melihat kata-kata kasar di atas. Yellow Spring Dava, dalam beberapa karakter yang menarik perhatian. Hukum dunia bawah. Ketika 4 kata ini muncul di mata Xiao Nunu, hati Xiao Nunu sedikit menegang. Di dalam slip giok ini sebenarnya adalah seni bela diri yang dipraktikkan oleh Raja Hantu dari klan Huang Quan. Segera, Xiao Nunu secara bertahap membuka semua slip giok, dan banyak konten serta penjelasan mendetail perlahan mulai terlihat. Itu pasti, Huang Quan Dava, yang asli. Xiao Nunu melihat isi di dalamnya. Metode kultivasi yang tercatat di dalamnya cukup mendalam dan agak parsial. Apa yang jatuh dari badanku tidak mungkin palsu. Namun, meskipun itu adalah dunia bawah Dava, yang sebenarnya, Xiao Nunu tidak berniat untuk mempraktikkannya. Teknik badan hegemon pancer, yang telah saya latih sudah cukup untuk mengalahkan teknik lain di dunia. Tidak perlu membuang waktu untuk teknik ini. Hal terpenting adalah tingkat terakhir, dunia bawah Dava, membutuhkan tempat khusus untuk mencapainya. Misalnya saja, Raja Hantu sedang mencoba menerobos level terakhir di lembah neraka malam, namun direncanakan oleh kekuatan musuh. Xiao Nunu tidak ingin sengaja pergi ke lembah penjara malam hanya untuk berlatih seni bela diri ini. Dalam hal ini, lebih baik mencari bahan yang dibutuhkan untuk berlatih, teknik badan hegemon pancer, agar badan sucinya dapat terus berkembang dan ditingkatkan. Harta karun itu adalah harta karun, tapi sayang sekali itu tidak berharga bagiku. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit dan bersiap untuk menyingkirkan batu giok itu. Namun saat ini, konten di halaman terakhir slip giok menarik perhatian Xiao Nunu. Hah, itu adalah pola yang mirip dengan lingkaran sihir, berukuran sekitar setengah tangan, berukuran lebar 5 atau 6 keping batu giok. Susunannya cukup unik. Badan utamanya berbentuk lingkaran dan terdapat 3 lapis cincin susunan. Pola susunannya rumit dan saling terkait, dihubungkan oleh karakter kuno yang misterius. Cincin susunan terluar berbentuk tidak beraturan dan bergelombang. Formasi apa ini? Jejak rasa ingin tahu muncul di mata Xiao Nunu. Pola susunan ini memberikan daya tarik yang tak terlukiskan kepada orang-orang, dan sepertinya mengandung rahasia yang tidak diketahui. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu memisahkan jejak kekuatan spiritual dari telapak tangannya dan memadukannya ke dalam formasi. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah menyerap kekuatan spiritual Xiao Nunu, formasi itu benar-benar terpicu. Pola susunannya menyala dengan cepat, dan 3 lapis cincin susunan juga menyala satu demi satu. Ada reaksi. Xiao Nunu menjadi semakin penasaran. Setelah dipikir-pikir sebentar, saya menyadari bahwa tempat ini adalah wilayah pribadi saya, jadi meskipun ada kebisingan yang besar, tidak boleh mengganggu orang lain. Xiao Nunu segera mendesak lebih banyak energi spiritual untuk diintegrasikan ke dalam formasi. Bas! Tiba-tiba, kekuatan aneh meleduk di bawah telapak tangan Xiao Nunu. Formasi misterius tiba-tiba terbuka, dan kemudian berubah menjadi lingkaran sihir kuno yang berputar dan menyebar keluar Xiao Nunu. Lingkaran sihir itu luar biasa dan indah, dan segera menempati sebagian besar area pavilion. Xiao Nunu berada di tengah formasi, dan segera merasakan dunia berputar, langit menjadi gelap, dan lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah. Fiuh! Cahaya putih melintas di depan mata Xiao Nunu, dan detik berikutnya, dia menghilang dari pavilion dan muncul di istana bawah tanah yang gelap. Ini dia. Xiao Nunu penasaran sekaligus waspada. Istana bawah tanah sangat gelap. Ada tembok tebal di kedua sisinya. Setiap beberapa meter di dinding terdapat patung tengkorak batu yang menonjol keluar. Mulut patung batu tengkorak itu terbakar dengan api hijau yang tampak menakutkan. Di depan Xiao Nunu ada sebuah lorong. Itu juga satu-satunya jalan. Benda-benda di badan Raja Hantu memang bukan benda fana biasa. Aku tidak menyangka ada gua di dalam slip giok. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke depan. Langkah kaki yang jelas bergema di koridor panjang istana bawah tanah. Xiao Nunu dianggap pemberani sebagai orang yang terampil. Bagaimanapun, Raja Hantu sudah mati. Lorongnya panjang. Tengkorak di dinding di kedua sisi bersinar hijau neon. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah altar yang memancarkan suasana gelap muncul di depan Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu berhenti.
Altarnya tidak terlalu besar, panjang dan lebarnya sekitar 20 atau 30 meter. Dan di altar, ada kuali aneh. Kuali tersebut berdiameter kurang dari 5 meter dan tingginya kira-kira sama. 4 rantai besi dihubungkan ke kuali dari keempat sudut altar. Alasan kenapa dikatakan aneh adalah karena terdapat aliran energi dareh yang cukup kuat di dalam kuali. Ribuan energi dareh berkumpul, tertinggal di samping jamu dareh. Jamu dareh, itu seukuran mata naga, melayang di atas tengah kuali, melepaskan gelombang energi yang dahsyat. Apa ini? Xiao Nunu melihat ke arah kuali di altar, matanya sedikit mengembun, dan dia menjadi lebih waspada. Tepat ketika Xiao Nunu berada kurang dari 10 meter dari altar, tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Bas! Sepasang pupil vertikal dingin tiba-tiba terbuka di permukaan kuali. Xiao Nunu berhenti sebentar, dan jiwa bintang gelap dari pedang ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Pupil vertikalnya tajam sekali, totalnya ada 4 pasang. Kemudian, pola berbentuk ular piton muncul di tripod. Segera, sejumlah besar asap hitam keluar, dan seekor ular besar dengan bentuk aneh dan nafas misterius melingkar di atas altar. Ular besar ini ditutupi dengan beban yang berat. Baju besi luar, ada juga paku di atasnya. Yang paling menakutkan adalah ada 8 mata di kepalanya. Kedelapan mata tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, dan setiap mata memancarkan aura berbahaya. Siapa kamu? Di mana Raja Hantu dari klan Huang Quan? Biarkan dia datang menemuiku. Orochi Hongxin ragu-ragu, tetapi sebenarnya mengucapkan kata-kata manusia. Suaranya bernada sangat tinggi, seperti suara hantu di jurang neraka. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan dingin, monster macam apa kamu? Monster, apakah kamu ingin mati? Jie, lebar badan bagian atasnya saja sebesar rumah A yang ukurannya hampir sama, tapi ketika Xiao Nunu berdiri di bawahnya, perbedaannya terlihat jelas. Wow, ular besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan taringnya yang tajam seperti duri baja. Xiao Nunu segera menggunakan langkah bayangan Piao Miao, meninggalkan bayangan di tempat. Dengan suara desir, badan itu melayang ke udara. Ular besar itu melompat ke udara, dan kepalanya yang seperti tembaga menghantam tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar tiba-tiba tenggelam di bawahnya. Xiao Nunu diam-diam terkejut, monster ini cukup kuat. Bahkan aku tidak bisa menahan serangan lawan. Melewatkan pukulan pertama, Orochi melancarkan pukulan kedua. Badannya tiba-tiba memantul, kepala ular ganas itu melepaskan pola berdarah misterius, dan ia berlari menuju Xiao Nunu dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin jahat bertiup ke wajahku, dan lawan datang dengan mengancam. Xiao Nunu tidak berani gegabah, dia mengambil pisau dengan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya. Lebih dari 50% total energi spiritual langsung terkompresi di lengan kanannya. Tiba-tiba, lengan kanan Xiao Nunu bersinar cerah. Setelah pukulan tersebut, cahaya tinju yang menakutkan itu seperti naga liar yang keluar dari jurang, dan menabrak ular ganas itu secara langsung. Serangan yang meledupkan langit dengan sengaja. Dia memukul dengan kekuatan besar, dan tinju yang keras itu menghantam kepala ular besar itu dengan keras. Dentang. Dengan suara yang keras, gelombang tinju yang keras meleduk dalam bentuk salib, dan energi yang melonjak menyebar seperti air pasang. Badan ular besar itu bergetar di udara, dan Xiao Nunu terbang kembali. Sungguh pertahanan yang kuat. Raut muka Xiao Nunu sedikit berubah. Pukulannya barusan menggunakan lebih dari 50% ledukan energinya, tapi rasanya seperti mengenai pelat besi, bahkan tanpa menimbulkan trauma sedikit pun pada lawan. Tepat ketika Xiao Nunu hendak mundur, pihak lain bergegas lagi. Melihat baku tembak sengit lainnya akan terjadi di antara kedua belah pihak, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. Ular besar itu berhenti kurang dari 2 meter dari Xiao Nunu, dan amukan api yang dipancarkan oleh pihak lain tiba-tiba terhalang. Hah! Xiao Nunu menyipitkan matanya dan melihat ke altar di belakang ular besar itu. Keempat rantai besi yang terhubung ke kuali di altar semuanya menyala, dan setiap rantai bersinar dengan cahaya guntur dan kilat. Cici! Guntur dan kilat yang terang dan maniak langsung memenuhi kuali, lalu diarahkan ke seluruh badan ular besar itu. Kuci! Bang! Percikan terbang dan guntur bermekaran dari ular besar itu. Ia mengeluarkan raungan yang menusuk, dan badan besarnya bergetar hebat, seolah-olah terkena benturan yang sangat besar. Wow! Ia memutar badan ulernya,
dan seluruh badannya menegang, seolah sedang meronta, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, keluarkan aku. Serangkaian kilatan petir menyambar badannya. Mereka terjalin dan berlarian, seperti cambuk petir yang menyambarnya dengan keras. Ah! Lepaskan aku. Kemudian, di tengah raungan nyaring, kesombongan ular itu dengan cepat menghilang, dan ia berubah menjadi kabut hitam lagi dan memasuki kuali di atas altar. Xiao Nunu melihat pemandangan di depannya, kaget sekaligus penuh keraguan. Apakah ini batasan? Bisik Xiao Nunu. Pihak lain sepertinya disegel di dalam kuali, dan 4 rantai besi di altar membatasi pelarian pihak lain. Begitu lawan melampaui jangkauan terbatas, dia akan diserang tanpa ampun. Siapa yang menyegelnya? Penguasa hantu dari klan dunia bawah. Banyak pertanyaan muncul di benak Xiao Nunu. Pada saat ini, 8 mata terbuka lagi di permukaan kuali, dengan pupil vertikal dingin menatap Xiao Nunu, tapi kali ini, ia tidak melancarkan serangan. Di mana Raja Hantu? Di mana dia? Bertanya. Suara yang dia ucapkan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan menjawab, dia sudah mati. Apa? Dia sudah mati. Pihak lain sangat terkejut. Sambil terkejut, dia juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Bisakah dia mati? Bagaimana dia bisa mati? Dia berjanji padaku bahwa dia akan mengeluarkanku. Dia akan mengeluarkanku. Pihak lain meraung histeris, dan kabut hitam lainnya muncul, dan pola berbentuk ular piton di badan Ding Badan menyala kembali. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit dan berkata, jika kamu ingin menyerangku lagi, aku khawatir kamu akan diserang oleh larangan itu lagi. Keluar. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, jika aku keluar, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan terakhir untuk pergi. Apa katamu? 8 mata Ding memancarkan cahaya dingin, seperti pedang tajam, mencoba menembus Xiao Nunu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, bukankah kamu hanya ingin kabur dari sini? Karena Raja Hantu sudah mati, bukankah cukup jika orang lain membantumu? Maksudmu, kamu? Hahaha. Pihak lain tertawa, dengan senyuman yang sangat menghina. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa menembus batasan. Beraninya kamu berbicara dengan arogan di sini. Raut muka Xiao Nunu dengan tenang, jangan sekarang, bukan berarti hal itu tidak mungkin terjadi di masa depan. Jika menurutmu tidak perlu berbicara denganku, maka aku akan pergi sekarang. Setelah itu, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Terjadi keheningan singkat, dan suara dingin terdengar dari belakang. Tunggu sebentar. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berbalik, sepertinya kita bisa duduk dan mengobrol dengan baik. Tanya pihak lain. Xiao Nunu menjawab, namaku, Xiao Nunu, dan aku adalah murid dari klan Piao Miao. Adapun bagaimana Raja Hantu mati, mungkin tidak masalah lagi. Pihak lain terdiam. Xiao Nunu mulai bertanya, sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dia datang ke sini secara tidak sengaja dan secara tidak sengaja menemukan rahasia, keingintahuan Xiao Nunu. Aku adalah ular Yama bermata 8. Kata pihak lain. Xiao Nunu sedikit terkejut. Ular Yama bermata 8, ini adalah ras yang sangat kuno. Xiao Nunu hanya tahu sedikit tentang spesies ini, dia hanya tahu bahwa, ular Yama bermata 8, adalah binatang yang sangat kuat. Ular Yama bermata 8 melanjutkan, seperti yang Anda lihat, saya disegel di, kuali Tiankue, ini. Orang itu ingin menggunakan kekuatan saya untuk berintegrasi ke dalamnya guna meningkatkan kekuatan kuali Tiankue. Segel adalah orangmu adalah Raja Hantu dari klan Huang Quan. Xiao Nunu bertanya. Bukan dia. Ular Yama bermata 8 menjawab, Raja Hantu dari klan Huang Quan kemudian memperoleh, kuali Tiankue, ini. Dia berjanji untuk membuka segel dan batasan untukku, tetapi premisnya adalah aku harus menyempurnakan, darah Huang Quan, untuknya. Jamu darah musim semi kuning. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit, dan matanya tanpa sadar melihat ke atas bagian dalam, kuali Tiankue, di mana, jamu darah, merah digantung. Xiao Nunu melihatnya saat pertama kali masuk. Pasalnya, kekuatan yang dipancarkannya cukup maniak. Apakah itu, jamu darah dunia bawah? Xiao Nunu bertanya. Ya, ular Yama bermata 8 menjawab, jamu darah Huang Quan sangat kuat.
Ia perlu menyerap energi dari pembunihan dan kekuatan spiritual orang Mahtei sebelum dapat dimurnikan. Energi dari pembunihan, kekuatan spiritual orang Mahtei. Xiao Nunu bingung. Pihak lain menjelaskan, sederhananya, setiap kali Anda membunuh seseorang, Tianque Cauldron akan menyerap sinar energi dari pembunuh dari badan Anda, dan pada saat yang sama, sebagian dari kekuatan spiritual orang yang terbunuh juga akan dijarah. Kedua jenis energi spiritual tersebut kemudian akan melewati Tianque Cauldron. Setelah dimurnikan dan dimurnikan, jamu dari dunia bawah akan terbentuk. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan melihat jamu darah di Tianque Cauldron. Sudah berapa lama, jamu dari dunia bawah disempurnakan? Hampir 15 tahun. Yang pertama memakan waktu 5 tahun, yang kedua membutuhkan waktu 8 tahun. Ini yang ketiga. Nada suara Yama bermata 8 penuh dengan ketidakberdayaan. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Dengan cara ini, ular Yama bermata 8 telah menyempurnakan jamu dari dunia bawah 3 kali untuk Raja Hantu dari klan dunia bawah. Yang pertama adalah 5 tahun, yang kedua adalah 8 tahun, dan yang ketiga adalah 15 tahun. Itu berarti 28 tahun. Ular Yama bermata 8 bekerja keras untuk menyempurnakan ramuan untuk lawan selama hampir 30 tahun, tetapi pada akhirnya, Raja Hantu dari klan Huangquan menghilang. Tidak ada yang bisa menerimanya. Pantas saja pihak lain begitu marah tadi. Penguasa hantu dari klan Huangquan meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Kebangkitannya gagal beberapa waktu lalu, dan sekarang dia benar-benar hilang. Kata Xiao Nunu. Yama bermata 8 terdiam. Tidak heran, Raja Hantu dari klan Huangquan tidak muncul selama lebih dari 10 tahun. Dan ia masih berpikir untuk kabur dari tempat ini dan telah menyempurnakan ramuan itu secara diam-diam selama 15 tahun. Namun, meskipun Raja Hantu tidak Mahtei, kamu mungkin tidak bisa pergi. Xiao Nunu berbicara lagi. 4 pasang mata ular Yama bermata 8 membeku, dan pupil ular yang tegak dipenuhi rasa dingin. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, jika kamu bisa memberinya jamu dari Huangquan secara terus-menerus, apakah menurutmu dia benar-benar akan melepaskanmu? Dengan satu kata, dia membangunkan ular dalam mimpinya, dan ular bermata 8 tiba-tiba terbangun. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini? Itu adalah pohon uang dari Raja Hantu. Selama itu ada, persediaan jamu dari Huangquan akan tidak ada habisnya. Ular Yama bermata 8 menjadi sangat bersemangat. Manusia terkutuk, ras yang licik dan licik. Kamu sangat keji, sangat keji. Jangan buru-buru mengutuk. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan berkata, setelah Raja Hantu Mahtei, itu juga baik untukmu, karena aku akan menepati janjiku. Kemudian, Xiao Nunu menunjuk ke jamu dari Huangquan. Berikan padaku. Ini transaksi pertama kita. Bersambung.